Saya menelisik dengan cermat. Saya tanya satu persatu pada warga di sana. Apakah kalian menolak pembangunan masjid? Jawabannya serempak. Kami tidak menolak pembangunan masjid, Pak Rudi. Kami mendukung sepenuhnya pembangunan masjid. Tapi mohon dibangun pada tempat yang sudah disediakan oleh pengembang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini saya mengamati, mencermati suatu peristiwa yang menurut saya agak aneh. Di mana lokasinya? Di Jakarta. Nah, lokusnya tepatnya di Jakarta Barat. Ada perumahan di sana, kalau nggak salah namanya Taman Villa Meruya katanya. Di Jakarta Barat. Taman Villa Meruya itu luasnya besar, konon dibagi menjadi dua, satu masuk wilayah DKI, satu lagi masuk wilayah Banten. Ini pembagiannya. Nah, ada yang menarik di sana. Ada polemik di antara warga di sana terkait dengan pembangunan masjid. Saya pertama kali agak bingung, kenapa ada penolakan pembangunan masjid? Ternyata dugaan saya salah. Bukan warga menolak pembangunan masjid, tapi ada unsur arogansi di sini bahwa mayoritas yang beragama Muslim dengan didukung oleh surat keputusan dari gubernur itu memaksakan lokasi yang tidak tepat untuk pembangunan rumah ibadah. Padahal setelah saya teliti itu sudah ada site plan bahwa pengembang sudah menyiapkan tempat khusus, lahan khusus untuk pembangunan sarana ibadah. Nah, pengembang juga mempunyai kewajiban membangun atau menyiapkan lahan yang luasnya 1078 meter persegi kalau nggak salah untuk RTH, ruang terbuka hijau. Sudah ditanami dengan daun-daun yang rimbun karena ini RTH. Dan dalam perundang-undangan dan peraturan gubernur bahwa RTH ini, ruang terbuka hijau ini dalam posisi apapun, dengan pertimbangan apapun, tidak boleh dialihfungsikan untuk apapun. Nah, yang terjadi ini aneh. Kelompok yang ingin membangun masjid ini memaksakan ruang terbuka hijau ini dipakai untuk membangun masjid. Mereka tidak mau menempati lahan yang sudah disediakan. Lalu warga menolak. Bagi saya aneh saja. Kenapa memaksakan ruang terbuka hijau? Nah, saya meneliti bagaimana kelompok masyarakat membangun rumah ibadah dan menggusur ruang terbuka hijau padahal sudah ada lahan yang sudah disiapkan. Ternyata asal muasal kekisruhan ini berawal dari keputusan gegabah dari Gubernur DKI Jakarta. Melalui surat keputusan Gubernur nomor 1021 tahun 2020, tiba-tiba ruang terbuka hijau ini hanya dianggap sebagai aset milik daerah dan diizinkan disewakan untuk dibangun masjid. Ini menurut saya aneh. Dalam surat keputusan Gubernur nomor 1021 tahun 2020, ruang terbuka hijau ini tidak disebut, hanya dikatakan sebagai aset daerah gitu. Sehingga seolah-olah dalam surat ini, yang saya membaca surat ini, seolah-olah mereka tidak bersalah gitu. Padahal sudah ada pergubnya, ada undang-undangnya bahwa ruang terbuka hijau atau RTH tidak diperbolehkan dengan alasan apapun untuk dialihfungsikan
kemanapun. Bahkan diganti pun tidak diperbolehkan. Nah, ini saya melihat ada arogansi mayoritas. Jadi mentang-mentang ya mau membangun masjid gitu, akhirnya mereka membuat narasi menyudutkan, apalagi di sana ada tokoh-tokoh ya, katanya Pak RW-nya juga bekas petinggi polisi yang sudah pensiun, ada tokoh pers yang menjadi motor penggerak inisiator bangunan masjid ini gitu loh. Saya menelisik dengan cermat. Saya tanya satu persatu pada warga di sana. Apakah kalian menolak pembangunan masjid? Jawabannya serempak. Kami tidak menolak pembangunan masjid, Pak Rudi. Kami mendukung sepenuhnya pembangunan masjid. Tapi mohon dibangun pada tempat yang sudah disediakan oleh pengembang. Dan jaraknya hanya 200 meter dari ruang terbuka hijau. Dan lebih strategis di depan pintu masuk begitu. Ini bagi saya ada aroma penzoliman. Dan apalagi yang membuat saya muak ini, pada saat gugatan warga kepada Gubernur DKI terkait dengan surat keputusan Gubernur 1021 ini, Pemda DKI menghadirkan tokoh kontroversial, Husni Umar. Lucu, Husni Umar yang rektor ini, rektor apa namanya, Ibnu Khaldun atau apa, yang sudah terkenal agak kadrun juga, mohon maaf ini. Aneh-aneh nyelenehnya rektor ini. Menarik-narik seolah-olah ini masalah agama gitu. Ini berbahaya. Dikatakan di sana sudah dibangun gereja. Saya tanya pada mereka, apakah di komplek ini sudah ada gereja? Belum ada, Pak. Adanya di luar komplek. Jadi Husni Umar ini menarik ke rasisme keagamaan. Ini menurut saya bahaya. Jadi sahabat Indonesia, ini menjadi pembelajaran buruk. Kalau ada kelompok mayoritas kemudian ingin menguasai sesuatu, apalagi dengan label agama, mendekati penguasa daerah, kemudian penguasa daerah dengan arogannya, seenak udahnya mengeluarkan surat keputusan dan menafikan peraturan gubernur sebelumnya. Ini bagi saya aneh sekali. Jadi apa yang saya tawarkan dalam solusi ini, opini saya ini, saya mohon kepada Gubernur DKI untuk mencabut surat keputusan Gubernur nomor 1021 tahun 2020. Berikan keadilan, biarkan rumah ibadah di sana dibangun tapi di tempat yang sudah disiapkan. Jangan memaksakan diri sehingga terjadi konflik horizontal. Sahabat Indonesia, yang paling penting saya tangani, pernyataan yang menarik dari warga di sana pada saat mereka bertemu dengan saya, apa jawabannya? Bukan hanya masjid, Pak. Bahkan bangun gereja pun, bangun wihara pun, kalau di lokasi RTH ini, kami juga akan menolak. Ini bukan masalah masjidnya, bukan katanya. Artinya, warga Taman Villa Meruya tidak menolak pembangunan masjid. Mereka hanya berkeberatan bahwa ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi taman sebagai nadi paru-paru dari satu wilayah ini tetap dipertahankan karena sudah ada terlanjur ada tanaman yang tinggi-tinggi, tetap dipertahankan, dan masjid dan rumah ibadah yang lain bisa didirikan di tempat yang sudah disiapkan. Bahkan mereka mengatakan, kalaupun sarana pembangunan ibadah ini diambil oleh masjid semua, kami tidak keberatan, Pak. Toh masih ada gereja di luar komplek, kami bisa dekat, ada jalan tembus ke sana katanya. Saya tanya lagi, apakah mungkin masjid di sana jauh dari komplek? Tidak, Pak. Paling jauh hanya 400 meter sudah ada masjid di luar komplek. Masih ada 2 atau 3 masjid di sana. Tapi bukan itu, Pak. Kalaupun di komplek itu dibangun masjid, kami warga Taman Villa Meruya Indah tidak keberatan. Cuma mohon dibangun
di tempat, di lahan yang sudah ditentukan sesuai dengan site plan. Itu saja permohonan mereka. Jadi, sahabat Indonesia, ini mungkin masukan juga untuk hakim-hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar cermat dan jernih untuk memutuskan, karena kalau nggak salah keputusannya tanggal 30 Agustus nanti, bahwa ini adalah konflik peruntukan lahan, bukan masalah agama. Karena menurut saya sangat sensitif kalau masuk wilayah sana. Menurut saya juga kesaksian dari Husni Umar ini menyesatkan. Ini bukan konflik keagama. Ini hanya konflik peruntukan. Warga harus berdiskusi. Warga melihat ada arogansi karena RW-nya bekas Kapolda begitu ya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang merasa dekat dengan Balai Kota Jakarta sehingga terbitlah surat keputusan ini. Bahkan banyak keanehan, saya tidak mau menyebutkan. Katanya IMB-nya sudah terbit sebelumnya, bulan Maret tahun 2020. Padahal surat ini baru terbit bulan Oktober tahun 2020. Saya heran juga, kok bisa IMB bisa terbit sedangkan status tanah itu masih ruang terbuka hijau. Nah, banyak permainan, banyak kolusi, banyak macam-macam lah katanya. Banyak keanehan. Dan ini menjadi pembelajaran. Jangan sampai di negeri kita sendiri kita memicu konflik-konflik yang tidak perlu. Mari semua kita bebas membangun rumah ibadah. Masjid, gereja, wihara atau apapun dibangun, tapi lakukanlah dengan prosedur yang benar dan di lokasi yang benar. Itu concern saya. Dan untuk itu mudah-mudahan yang mulia Gubernur DKI Jakarta mau berbesar hati untuk mencabut. Kalau tidak, minimal saya berharap ada perintah dari pengadilan PT UN agar surat ini dicabut. Ini harapan saya. Supaya apa? Ada keadilan. Agar warga tenang dan panitia masjid juga bisa menjalankan tugasnya membangun masjid yang indah, yang bagus di komplek itu, tapi di lokasi atau lahan yang sudah ditentukan. Ini harapan saya. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk menyuarakan suara rakyat yang tidak terdengar dan mereka ini sayup-sayup berteriak kepada saya untuk mohon diperjuangkan. Bagi saya ini adalah panggilan sejarah saya untuk mengamplifikasi suara mereka. Mudah-mudahan suara saya mewakili teman-teman yang terzolimi oleh arogansi mayoritas ini didengar oleh Pak Hakim, didengar oleh Pemda, didengar oleh para pemangku kepentingan yang lain. Terima kasih sahabat Indonesia. Terakhir, saya mengajak Anda tetap menggunakan masker. Karena apa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi sekitar kita dan melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat buat Anda semua dan buat Indonesia. Terima kasih, saya Rudi S. Kamil.